juga banyak lewat ya. Iya. Yuk, sambil jalan nih, mundur. Ayo, sambil jalan. Para rekan-rekan media kami silakan untuk menempati tempat yang ditentukan. Sabar. Pada kita semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, Bapak Asisten Perekonomian atau yang mewakili, Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Barat, Bapak Anas Effendi, terima kasih sudah hadir. Bapak Kapolres, terima kasih Pak sudah hadir. Bapak Dan Ramil, Pak Kapolsek Tambora, para pejabat Pemda DKI, saya lihat ada Pak Jupan dan Pak Irwan, terima kasih sudah datang Pak. Bapak Camat, Ibu Lurah, tadi saya juga lihat, juga pengembang Bapak Toto, yang terhormat juga Badan Pengawas kami, dan kemudian jajaran manajemen dari PD Pasar Jaya, para tamu undangan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan para pedagang yang kami cintai. Terima kasih, insya Allah mudah-mudahan hari ini Pak Gubernur bisa meresmikan pasar Kampung Duri ini. Kami yakin memang pasar ini menjadi sebuah tempat atau wadah untuk menggerakkan perekonomian kerakyatan. Dan pasar Kampung Duri ini walaupun pasarnya kecil Pak, insya Allah bisa juga berguna bagi masyarakat di sekitarnya. Kita mempunyai 50 kios dengan luasan bangunan 400 meter persegi dan kemudian jumlah tanah 700 meter persegi. Investasi ini kami sengaja juga minta diresmikan oleh Pak Gubernur karena memang ini bagian dari tanggung jawab kami secara perusahaan dan juga kepada masyarakat mengenai investasi yang ada di PD Pasar Jaya. Jadi ini menelan dana 5,3 miliar rupiah untuk membangun dan merenovasi pasar ini. Harapannya adalah pembeli bisa masuk dan kemudian pedagangnya sejahtera. Mudah-mudahan ini menjadi awal dari perbaikan pasar Jaya yang nantinya akan kita juga sentuh di DKI ini, dan mudah-mudahan ini menjadi tonggak juga untuk memperbaiki perekonomian rakyat DKI Jakarta, dan Pasar Jaya akan ikut terlibat dalam menstabilisasi harga dan bahan-bahan pokok inflasi yang saat ini sedang menjadi fokus kami. Demikian Pak Gubernur dan Pak Wali, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik. Demikian laporan singkat saya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama, disilakan. Yang saya hormati Pak Wali Kota Jakarta Barat dan tentu seluruh jajarannya, Satpol PP, Kepala Dinas UMKM, juga dari Wika atau apa nih keluarga? Kurnia, dari Kurnia, dan tentu Pak Kapolres dan jajarannya, dan juga Dirut Pasar Jaya dan jajarannya, PKK, ada yang PKK nggak nih? Lurah ada, dan semua pedagang dan masyarakat yang sempat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang kekecilan ini pasar. Sebetulnya kekecilan, memang ada konsep yang kita sebetulnya dulu coba-coba minta kewajiban pengembang sebetulnya kerjasama. Nah tentu kalau minta kewajiban itu agak pelit tadi ya. Kalau 3 lantai agak mahal. Tapi nggak apa-apa, ini mah selesai. Saya tahun depan udah akan titipkan uang untuk beli lahan kepada para wali kota. Jadi mana ada pasar-pasar kaget yang banyak PKL, kita lebih baik langsung bangun. Kalau memang tanahnya di atas 5.000, kita pasti langsung bangun rusun di atasnya. Nah, kalau yang kecil memang pasar, kita pengen juga tempat penitipan motor sebetulnya. Jadi pasar itu juga ada parkir motor mobil ke depan.
ada rusun, ada parkir motor mobil atau pasar. Untuk apa? Karena bus kami Transjakarta akan masuk di segala pelosok dan harganya hanya sekali naik 3.500. Nah, jadi kita harap orang-orang ini bisa titipkan kendaraannya itu di pasar, ngurangin kemacetan. Naik bus juga lebih murah. Nah, saya yakin kalau perumahannya banyak, transportasi murah, ini akan membuat kantong orang Jakarta tuh nggak kempes gitu kan lumayan, jadi lebih murah. Sembako kita lagi perkulakan, mudah-mudahan Desember ini bisa buka ya Pak ya. Mungkin Bapak Ibu sekarang lihat harga beras sangat stabil di Jakarta. 5 tahun terakhir paling stabil sekarang. Karena kita udah pasang mesin, sampai untuk pemolesan itu di Cipinang. Nggak ada pengusaha yang berani pasang mesin di Jakarta. Karena tanahnya mahal. Kalau DKI kan nggak beli tanahnya, pasang saja. Ini mungkin ya saya kira 2 bulan lagi akan selesai juga mesin untuk packaging gula. Nah, kita akan kuasai sembako ini sebentar lagi. Daging kita lagi usaha kerjasama Australia, juga peternakan dengan rakyat. Kita subsidi keuntungan impor, akan kita tetap beli dari peternak dengan harga mahal. Kita juga nggak lewatin calo lagi, langsung dengan pemerintah Australia yang di bawah Darwin, Queensland, paling dekat untuk masuk ke Jakarta. Jadi kita ingin kuasai sembako. Mungkin Bapak Ibu lupa apa sembako ya. 9 bahan pokok. Apa itu 9 bahan pokok? Ya beras, gula, tepung, gitu ya. Ada minyak goreng, ada daging, ayam, telur, sapi. 2 ini apa tuh nggak? Orang boleh ketawa saya jelasin 2 ini apa. Apa? Cabai merah sama bawang. Loh kenapa? Saya bilang bangsa kami kalau nggak ada cabai, nggak ada bawang, nggak bisa masak tuh bumbu sayurnya. Jadi ini juga menyumbang inflasi. Perumahan masih sumbang inflasi tinggi. Apa itu inflasi Bapak Ibu? Saya selalu bilang, kalau kita jadi pegawai, dikasih gaji 5 juta. Tapi biaya hidup 4,99 juta. Ya sama aja. Lebih baik gajinya 3,5 juta, tapi biaya hidup hanya 2,5 juta. Jadi masih nyimpan 1 juta. Nah, ini harapan kita menekan biaya hidup sembako, transport, perumahan, kesehatan, pendidikan kita sudah lakukan dengan baik. Nah, ini yang kita lakukan. Kalau ini bisa kita lakukan dengan baik, saya yakin orang hidup di Jakarta itu ya agak senang lah. Artinya tuh otaknya penuh, perutnya penuh, dompetnya penuh. Kira-kira gitu. Pasti akan lebih senang. Bisa contoh kalau Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu ada keluarga atau ada orang tua yang meninggal di bawah 78 tahun, berarti yang meninggal ini di bawah standar umur orang Jakarta. Tahun lalu kita Jakarta telah mencapai indeks pembangunan manusia, ini standar dunia ini, 78,99. Kalau negara maju, berapa angkanya? 80. Jadi kita bekerja sebagai pejabat, itu ada ukurannya sebetulnya. Jadi ukurannya itu harus capai 80, baru sejajar dengan kota dunia. Minimal, kita udah capai 78,99. Saya harap tahun ini sama tahun depan, kita nambah 1,01 saja, kita akan mencapai angka 80. Apa itu indeks pembangunan manusia? Itu diukur berapa lama orang bisa sekolah. Makanya tahun ini anak-anak yang bisa masuk perguruan tinggi negeri kami kasih 18 juta supaya usia sekolahnya lebih lama. Jadi nggak boleh ada satu anak pun tertinggal. Kita terus cari anak mana yang harus dapat KJP. Ini pendaftaran udah bisa capai 700.000 lebih. Dulu udah sempat turun. Nah, kita temukan lagi di swasta. Banyak di pesantren anak-anak nggak mampu juga. Jadi ini harus didorong sampai kuliah. Kalau dia bisa sampai kuliah lebih panjang. Nah, tentu juga dari sisi agama, saya juga harap orang jangan cuma bikin masjid gede-gede, gereja gede-gede tapi kosong. Nah, ini juga mesti dorong orang untuk takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa. Bawahnya kan keadilan sosial. Ini mesti seimbang ini. Tugas kami mengadministrasi keadilan sosial supaya bisa mewujudkan keadilan sosial. Jadi kalau dalam bahasa Pak Ustadz,
Gimana menggabungkan hablum min Allah, hablum min anas. Ini bisa ketemu. Ini Pancasila ini. Ketuhanan sama keadilan gitu loh. Jadi kalau orang cuma taunya hablum min Allah, hubungan dengan Allah gitu hebat, tapi benci sesama manusia, itu pasti salah belajar agama. Pasti ada yang salah dia. Sama orang Kristen Katolik juga. Disuruh kasih Tuhan Allahmu segenap hatimu, kekuatanmu, jiwamu, akar budimu. Ini hukum terutama. Yang kedua sama dengan itu, kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau orang mengasihi Tuhan segenap hati, kekuatan, akal budi, udah mati-matian nih, tapi benci sesama manusia, ini pendetanya ada yang salah, nah pastornya. Pasti ada yang nggak beres. Ya, jadi inilah kombinasi ini yang ingin kita lakukan di masyarakat. Kita harap lurah, camat bekerja lebih baik. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada got berantakan segala macam, marahin lurahnya. Itu lurah yang tanggung jawab itu. STP manager kok, betul kan? Pak lurah, Pak camat ini, lurah semua. Terus lurah juga harus berfungsi sebagai orang tua. Jadi lihat anak mana yang kekurangan, harus kita bantu. Jadi kalau dari sisi otak kiri kanan baik, budaya juga baik. Kita lagi dorong IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Orang ada anak tidak mampu, mau belajar budaya Betawi, Jakarta juga kita mau biayain. Termasuk Situ Babakan. Lalu perut penuh artikan umur panjang. Sekarang orang Jakarta, kalau di selatan sama pusat itu bisa 79 tahun. Kenapa rata-rata 78 tahun? Karena Pulau Seribu masih 76 tahun. Nah, kita mulai bangun banyak rumah sakit tipe D. Termasuk nanti di Sumber Waras itu kita akan bangun 2026 ranjang punya rumah sakit untuk kanker, sama stroke, sama otak. Lalu kita juga akan bangun apartemen di situ, 500 unit apartemen. Untuk apa apartemen? Ini pikiran bukan saya sih sebetulnya. Saya lihat di Korea, di Amerika seperti itu. Jadi kalau orang udah stadium 4, kalau biasanya stadium 4 kan dokter bilang apa? Udah bawa pulang aja, mau makan apa, makan aja deh. Ya kan bapak saya kena kanker, saya ingat betul waktu dokter suruh bawa pulang, ya belum sembuh dok. Udah bawa pulang saja. Terus mesti diet makan apa dok? Nggak usah, bapakmu mau minta makan apa, kasih saja. Pak itu udah pertanda bapakmu nggak lama lagi kira-kira itu. Nah kalau orang kaya dibawa pulang ke rumah, masih enak pakai AC, mandi air panas, makan apapun bisa. Kalau orang miskin bawa pulang ke rumah cuma 3x5, 2x4, panas, nggak ada yang mandiin, makan nggak bisa, pasti dia doanya, ya Allah kalau bisa segera saya pulang ke surga di akhirat saja, betul nggak? Karena menderita di dunia ini. Coba kalau nggak boleh pulang, ditaruh di apartemen, ada bioskop, ada kolam renang, ada ruang musik. Bukan rumah sakit nih. Sambil nunggu pulang tinggal di apartemen, doanya langsung berubah. Ya Allah kalau bisa umur saya diperpanjang sedikit, nikmatin surga dunia. Jadi akhirnya nilainya akan nambah. Jadi yang penting Bapak Ibu jangan banyak merokok, jangan banyak minuman keras gitu ya. Minum air putih aja paling sehat, percaya sama saya. Orang tanya sama saya, Bapak itu rahasianya apa? Kerja pagi sampai malam nggak ada stop. Pak wali kota, saya siang pun nggak ada istirahat, makan pun kita diskusi sampai malam masih oke saya. Kenapa? Ya masih olahraga teratur, minum air putih aja, jangan minum alkohol yang enggak. Es krim sekali-sekali boleh lah, tapi jangan tiap hari juga. Nanti beratnya mengerikan juga. Ya, jadi saya yakin kalau Bapak Ibu check up sakit, pasti umurnya panjang. Nah tinggal dompet. Nah kalau dompet ini gampang. Saya minta Bapak Ibu yang dagang di sini semua, itu tolong masukin uangnya ke bank, supaya kami bisa melihat arus kasnya, keluar masuk uangnya berapa. Nah sama sekarang pedagang PKL saja saya paksa punya rekening bank. Saya lagi minta ke BI, Bank DKI, supaya ibu-ibu bisa bantu nagih. Karena para pedagang PKL udah sore malam, banknya tutup. Kalau banknya tutup, tentu kita harapkan dia nyetornya ada orang yang terima setoran. Biar besoknya orang ini yang bantu dapat komisi.
Kalau ada arus kas seperti ini, kami bisa salurkan kredit. Saya targetkan 1 triliun pinjemin modal, bunga murah, nggak usah tanggung, nggak usah pakai jaminan. Nggak bisa, cuma 300 miliar. Karena kami tidak tahu siapa yang mau kami salurkan kredit ini. Misalnya yang punya toko di sini, mau pinjaman modal, saya nggak usah jaminan, saya pinjamin. Kenapa takut? Nggak bayar, gue usir dari toko-toko kita, kok ngapain kita pusing? Ya kan kita nggak usah takut gitu. Nah kalau lihat arus kas kelihatan dagangnya seperti apa. Ya saya harap Bapak Ibu yang penting harus lapor kepada kami. Kalau tidak lapor kami tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Dan kalau memang lapor kesulitan Bapak Ibu ngomong ke lurahnya. Jadi lurahnya seperti orang tua. Kita tidak mau. Terus kalau ada anak yang terbelakang mental atau istilahnya disabilitas, orang umum bilang ada cacat gitu ya, itu juga mesti disekolahkan. Kita harus pikirkan itu dijemput. Termasuk saya lagi siapkan kendaraan untuk minta untuk orang pakai kursi roda. Juga dia perlu jalan-jalan. Kita lagi bangun banyak trotoar yang bagus, yang rata. Jadi trotoar itu nggak boleh ngalah lagi. Kalau dulu kan suka orang buat gedung, bangunan panjakan begini. Jadi trotoar juga miring. Karena kalau pakai kursi roda terbalik. Jadi yang ada trotoar nggak boleh ngalah. Diutamakan rata. Jalan yang harus masuk ke gedung yang harus disesuaikan. Nah kita mulai kerjakan ini. Ada mesti kerjakan 2.600 km. Terlalu besar. Jadi saya wajibkan pemilik gedung untuk nyumbang. Misalnya kayak tanah kosong gini ya, Pak Wali. Langsung tanya, ini tanah siapa gitu Pak Wali. Ya enggak? Kalau jelas punya orang, tanya mau jual enggak? Kita beli. Oh itu sengketa. Itu lagi sengketa kan. Kalau sengketa lebih bagus Pak Wali. Kita sita dulu Pak Wali, kita pakai dulu. Kan masih sengketa loh. Kita sita dulu buat parkiran, buat UMKM Pak Irwandi. Nanti sampai udah putusan inkrah punya siapa, baru kita tanya mau gue balikin apa kita bayar. Balikin aja, ya balikin aja. Yang kita pakai itu udah semak-semak begini gimana tuh? Katanya nggak ada tempat. PKL gitu banyak Pak Irwandi. Tanya punya siapa ke BPN. Kalau lagi sengketa, udah pakai aja. Nama juga penguasa kita pakai doang kok. Parkir boleh kan, kasih aspal, kasih apa. Bilang sama BPN. Nah sehingga semua tanah di Jakarta yang sengketa akan beres. Misalnya ternyata bukan sengketa tanah orang. Kita bisa bikin rumah susun. Di rumah-rumah orang yang nggak ada, orang dagang di sini semua bisa dimasukkan di satu tempat. Lalu gimana caranya bantu lurah supaya tahu tanah orang siapa? Tahun depan, tahun ini udah bisa, nggak bayar BPHTB sebetulnya. Tahun depan saya mau buat program, sumbang 300.000, Bapak Ibu dapat sertifikat hak milik untuk tanah rumah di bawah 2 miliar. Semua kantor lurah. Tahun ini harusnya bisa, cuma BPN itu masih kena biaya ukur jutaan. BPHTB udah kita coret. Jadi untuk di bawah 2 miliar nggak perlu bayar BPHTB untuk perolehan tanah pertama kali. Jadi kalau suami sudah punya pakai nama istri, istri sudah punya pakai nama istri kedua, bukan istri kedua, bapak udah seneng tuh. Pakai anak pakai nama siapa? Pokoknya pertama kali. Ya nggak boleh satu orang punya dua. Kalau dia udah dapat sertifikat seperti ini, maka semua tanah pasti tahu siapa pemiliknya. Itu rencana saya seperti itu. Jadi kalau udah tahu pemiliknya, bagaimana kalau dapat warisan? Dapat orang tua kaya atau mertua kaya, siapa yang kaya lah. Oh tiba-tiba dapat warisan, hartanya di atas 10 miliar. Kalau bayar BPHTB 5%, 500 juta, nggak ada uang dia. Peraturan kan mesti bayar, di atas 2 miliar. Nah saya juga keluarkan peraturan, boleh nunggak. Tidak bayar dulu selama tidak dijual. Jadi kalau nanti dia jual, baru dihitung NJOP tahun waktu dia jual. Jadi sehingga semua orang betul-betul hanya 300.000. Yang kecil ya 2M ya. Kalau yang agak besar itu dia hanya bayar biaya ukur. Mungkin sejutaan atau berapa. Kepada BPN dia sudah bisa dapat sertifikat hak milik. Termasuk Bapak Ibu yang HGB.
mau ubah jadi hak milik asal nama pertama kali juga sama kasusnya. Nah ini saya lagi kerjasama dengan BPN. Saya harap Bapak Ibu semua bisa punya sertifikat tanah, sehingga mau dagang apapun lebih gampang. Dan Jakarta nggak ada lagi tanah-tanah terlantar yang nggak jelas punya siapa. Karena kalau nggak jelas kami pakai dulu buat parkiran, buat UMKM. Ya, nanti tolong lurah cari semua, bilang UMKM, jadi semua PKL di jalanan dorong masuk. Kita aspalin, kita bikin yang baik, bikin yang toilet, bisa bikin parkiran. Nah, ini akan membuat orang juga nyerap tenaga kerja sama usaha. Ya sekali lagi pasar ke depan bikin tingkat lah Pak. Bila perlu pasang eskalator, pasang lift semua Pak. Supaya orang itu kita subsidi saja, supaya ekonomi bisa makin lama makin baik. Saya nggak tahu dibayar berapa nih sebulannya. Ya oke lah 330. Nanti kira-kira ya, yang penting sesuai kemampuan. Karena tugas kita itu membuat mereka kaya. Konsep ekonomi Pancasila beda dengan konsep ekonomi kapitalis negara-negara yang seperti Amerika. Kita tidak berpikir orang kecil ini harus dipelihara kasih kerjaan dari orang yang kaya. Salah. Kita juga bukan merampok orang kaya. Kita bukan komunis. Kita adalah negara Pancasila yang ingin mendorong orang bawah punya kesempatan yang sama. Maka kita mau sediakan tempat dagang yang murah, modal yang murah, termasuk mengambil barang yang murah. Ya nanti Bapak Ibu yang jualan barang bisa punya kartu kayak punya makro gitu ya, untuk beli sama Pasar Jaya. Sementara kita bangun di Keramat Jati dulu, kan bisa dikirim juga. Belajar dagang itu saya selalu ajarin, pasti orang dagang lebih pintar. Ini kakek saya yang ngajarin. Belajar dagang itu bukan belajar menjual bolpen ini sebetulnya intinya, tapi belajar membeli bolpen ini dengan murah dan mutu baik. Jadi kurang pintar dagang pun gampang jualannya. Kalau belinya udah mutu jelek, mahal lagi, terus masih laku, pasti nipu di jalan sebentar, minggu depan pindah itu. Kalau orang dagang kayak gini nggak bisa nipu. Apalagi jual perhiasan kan, wah ini nggak bisa. Ini kepercayaan. Orang Chinese bilang itu sinyum bahasanya, kepercayaan. Dagang itu yang penting percaya. Lihat orang Padang bisa dagang itu hebat karena kepercayaan. Ini kepercayaan orang Bugis, yang penting kepercayaan. Sekali ada nipu selesai. Nah kami juga ingin memelihara yang dagang di pasar kami. Kalau nipu kami usir. Ini toko obat kita tutup banyak ini di pasar Pramuka, dan gak boleh buka toko obat yang sama. Kalau buka toko obat yang sama, nanti dari toko obat Ahok jadi ganti toko obat Basuki. Orangnya sama. Makanya nggak boleh. Kalau toko obat itu ditutup, ganti toko yang lain. Nah lama-lama yang nakal-nakal ini takut. Kita harus berani tegas. Masa obat kadaluarsa masih dijual? Nanti lama-lama infus palsu. Nanti obat kolesterol palsu. Orang udah beli mahal, terus mati lagi gara-gara obatnya sudah kadaluarsa. Ini pembunuhan saya bilang. Mari kita tegaskan sama polisi, udah bantu, kita harus berantas. Ya tolong yang dagang jangan curang. Ya kalau dagang curang orang nggak mau dagang lagi. Kita ingin Jakarta yang jujur, yang mau kerja keras. Kami akan modalin, kami akan bantu supaya dia mampu bersaing. Nanti udah mampu bersaing, kalau anak menantunya nggak mau dagang di sini, nggak boleh dijual tokonya, balikin ke kami untuk bantu lagi orang yang belum punya toko untuk masuk. Ini inkubator, menolong mereka. Ya, saya kan terima kasih untuk hari ini. Jadi memang pasarnya kecil, saya memang harus datang. Terima kasih Pak Polisi, saya lihat banyak sekali polisi gitu banyak. Saya pikir pasti ada isu-isu lagi. Pak Ahok datang mau ajak ribut gitu loh. Selalu itu isu-isu yang gertak-gertak seperti itu. Saya bilang emang kita takut gitu loh. Jadi memang ini keterlaluan gitu. Saya tadi itu nggak mau datang. Saya pikir peresmian pasar udah kasih siapa. Tapi selalu diancam kalau gubernur datang kita mau sikat. Jadi kita minta wakil yang datang. Kalau itu wakil nggak usah datang, saya datang. Aku mau tahu mau sikatnya gimana gitu loh. Jadi kalau ada di antara bapak ibu lagi orangnya lagi tunggu-tungguin ngintai saya bilangin aku mau sikat lu juga gitu.
kurang ajar gitu loh. Anda kalau nggak suka sama Ahok, ini urusan saya. Ini gubernur ini, kalau nggak suka sama saya jangan pilih saya. 15 Februari tahun depan jangan pilih saya. Tapi juga jangan bodoh ya, saking benci sama saya lihat muka saya ditusuk, mati loh, kepilih gua. Jadi harus pintar saya ajarin yang benci sama saya ya. Jadi saking benci sama saya itu, jangan saking benci terus tusuk muka saya loh, salah loh. Itu saya kepilih lagi jadi gubernur. Ya, jadi jangan ya. Ya hati-hati. Ya, ada juga yang saking benci gitu kan. Begitu dia buka kata suara, lihat muka saya, dia benci, dia tancapin ke kepala. Karena yang benar dia susah nancapnya kan. Wah, kepilih lagi kok jadi gubernur, lu sengsara lagi 5 tahun di rumah gua. Saya kira itu aja. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang dagang sini bisa untung. Bapak Ibu semua yang belanja juga bisa untung. Ya biar Tuhan memberkati Jakarta dan orang-orangnya. Terima kasih. Selanjutnya mohon berkenan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menandatangani prasasti Pasar Kampung Duri. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, dengan ditandatangani. Kasih ya Pak. Berkati. Kasih berkat. Gimana Mas? Turun apa naik nih? Agak naik. Naik. Dibalik. Mana lagi nih? Jalan. Yuk, kampanye. Media ada di depan media. Jalan. Gimana tuh? Wali kota. Awas ini orang. Lemari orang. SMS dah. Kasih kita biar ingat. Soalnya jual burung apa piara burung? Tiara kayaknya. Bang, agak mundur lagi bang. Ya mundur lagi ya, sambil jalan ya Bang. Awas belakang, ibu pepet Bu. Dari mana Pontianak bukan? Bangka. Yuk maju lagi. Bang, agak mundur lagi bang. Terima kasih. Yuk, geser. Awas warungnya, warung. Ayo mundur ibu, mundur belakang, mundur ibu ya, jalan. Ayo Bang. Kiri Bang. Ayo Bang, sampai jalan ya Bang ya. Berjalan bang, ayo bang. Sampai jalan. Ayo maju, pelan-pelan. Mana? Di sana. Sini Pak, kiri dulu Pak. Ikan dari mana, Pak? Ikan dari Kamal. Oh, Kamal. Sambil jalan Pak. Awas ikan Mas. Ini ada formalin nggak nih? Aku dong Pak. Udah dites? Udah kali. Oh, ada lalat nanti oke. Oke benar Pak. Yuk mundur. Ayo Bang. Sampai dulu Bang, mundur Bang. Dan
Ayo. Berapa sekilo udang sini? 70 Pak. Ayo, Pak. Menang banyak kita menang banyak. Menang banyak. Ayamnya berapa aja? 60 satu. Satu ekor? Iya. Kampung soalnya. Ayam kampung satu. Potong sini enggak? Enggak. Di rumah. Ayo, Bang. Iya. Udah lama dagang sini. Udah lama. Ini ambil di mana? Pasar kecil. Pasar Mitra, Pak. Mitra. Batal 5. Ini berapa tahun? 2019. Oh, tahun baru mau jalan 8. Tadinya mah di rumah aja. Dagangan baju. Dagangan baju. Iya. Kilo berapa dijual itu? 2.000. Tanam dulu loh, kasih. Orang eksos siap pasar. Dulu kasih Bu. Ya, kasih dulu. Rame-rame, ayo. Rame-rame, yuk. Ayo. Ayo semuanya biar kena ya. Biar kena ya. Ayo, itu balik sini. 1, 2, 3. Yuk Pak, lihat sini Pak. Kan beras gimana? Lebih stabil harga. Ini sekarang ramen 2 kilo berapa? Berapa duit? Ya, 20 ya. Ambil. Pasti dia. Bang, melambung dulu Bang. Ya, terima kasih. Ya Ibu di sini aja, nanti Bapak yang kemari. Nah, biar ada desek-desekan. Biar ada desek-desekan. Ayo, permisi. Depan duduk ya, depan duduk. Sini, handphone sini. Nah, ya. Wah. Foto-foto dia. Antar aja. Ayo semuanya. Maju, Bu. Bang,
Wahok, foto satu Wahok. Oke, yuk, gantian yuk. Taruh. Sabar. Bareng-bareng ya, bareng-bareng. Jalan Pak. Depan.